kita mengeja sebuah acara yang bernama Sibuk atau Simak Buku. Padahal faktanya kalau kita melihat fenomena sekarang ini kan kita malah jatuhnya pada nggak ada kesibukan, ya kan? Kita malah nganggur kan? Kita berjalan selandai mungkin, sepelan mungkin, dan bahkan kita tidak terikat oleh apa ya bentuk-bentuk pekerjaan tertentu yang dalam konteks tertentu terstruktural kan gitu. Malah semua yang terjadi di kantor-kantor banyak dipulangkan, di institusi dipulangkan, bahkan di dalam bentuk birokrasi yang lain juga dipulangkan. Faktanya kita malah ada kayak adik-adik kita yang kuliah di sekolah, maksud saya di jenjang dasar maupun menengah maupun atas juga sekolahnya dirumahkan. Seakan-akan memang dulu dari adanya fenomena corona ini, karena saya melihat corona ini bukan sebuah virus, karena ini sebuah fenomena gitu, fenomena historis dan ontologis ketika kita melihat bahwa dunia ternyata bisa tidak baik-baik saja gitu. Sibuk adalah singkatan dari Simak Buku, yang dalam frame pengkajiannya kita akan membahas tentang beberapa buku yang konteksnya juga masih terikat dengan wilayah kajian humaniora, filsafat khususnya, sosial budaya, antropologi, etnografi ataupun kajian-kajian tertentu yang menyangkut wilayah keindonesiaan. Nah, pada kesempatan malam hari ini, Pusat Kajian Filsafat dan Teologi memaksa saya untuk menjadi moderator di acara kita bersama ini dan menghadirkan dua orang yang saya kira udah nggak bisa digugat lah kalau ngomongin soal kajian atau ngomongin soal wilayah keilmuan semacam ini. Nggak boleh hyperbola, Mas. Untuk kedua, nggak hyperbolik, tapi ini memang kenyataan. Untuk yang pakai baju jaket hitam itu mohon perkenalan dulu, siapa namanya? Saya Muhammad Rifai dari Kuliah di mana? Di Yayan Tulungagung, Jurusan? Hukum agraria. Biasa ini ya, anak yang punya gen-gen walhi kayak itu ya, Greenpeace dan lain-lain. Yang pakai kemeja warna putih sok kebatik-batikan ini. Sebelumnya saya mau ini ya, klarifikasi, ini bukan batik, Mas. Terus? Ini konsep vitamin C ya. Oh, vitamin C. Kalau kata anak-anak pop hari ini. Oh, ya, di hari ini itu vitamin ya. C ya. Saya biasa dipanggil Uut, tapi nama lengkapnya itu agak panjang. Iya, siapa Mas? Muhammad Hirzuddin Albasor rahimahullah. Kita beri aplaus dulu. Pembantu kita gelarnya agak besar soalnya. Saya berasal dari Kediri dan kuliah di Yayan Tulungagung di jurusan hukum ekonomi. Syariahnya itu belakangan. Oh, belakangan. Kan karena yang dipahami anak-anak fakultas saya itu kebanyakan hukum dan ekonominya. Nggak ada syariahnya? Sebenarnya syariahnya itu terlalu dipaksakan oleh kampus itu. Oh, gitu. Menurut saya pribadi. Iya, yang Tulungagung. Ya. Katanya mau UIN Gayatri tapi nggak tahu. Sebentar lagi kita tunggu. Oke. Kedua pemateri dan ya mungkin ini pemantik, ini nanti narasumber. Kita akan membahas sebuah buku yang narasumber dan pembanding maksud saya. Kita akan membahas buku yang berjudul Di Bawah Tiga Bendera, Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial, yang ditulis oleh Benedict Anderson. Nah, ya sedangkal pembacaan kita tentang Benedict, dia itu nama yang paling asing untuk dikaji di IAIN, ya kan? Sedangkal saya kuliah di Fakultas Usuluddin Adam Dadak, wah sampai 4 tahun saya menjejak di IAIN untuk saya ini. Tua, Mas ya? Enggak, masih. Buku ini sangat jarang dibahas karena dari dulu sering-sering antropolog baru yang dibahas, kayak Goethe, kayak Mark Woodward atau mungkin Peter Carey, Max Lane dan lain-lain. Padahal nama band itu harusnya memiliki nama teristimewa dalam kajian antropologi, khususnya dalam kajian sosial budaya dan filsafat. Tapi entah kenapa seakan-akan ada politik keilmuan tertentu yang memang mengakumulasi kajian hanya tersenter pada wilayah tokoh-tokoh tertentu. Ya kita tahu sendirilah kampus kita kan ya kayak gitu ya kan. Kita nggak bisa menggugat, kita nggak bisa memberikan sebuah alternatif lain. Tapi upaya kita di malam hari ini kita membedah buku yang saya kira agak berat buku ini, Mas. Pemateri dua ini kira-kira ngerasa gimana untuk buku ini? Karena menurut saya itu kalau saya pribadi, saya kan belum membaca yang Di Bawah Tiga Bendera. Nah, saya membandingkan menjadi pembanding itu karena saya sudah insya Allah mengintip isi dari salah satu bukunya Benedict Anderson juga yang fenomenal. Judulnya apa, Mas? Imaginate Communities. Imaginate Communities. Ini salah satu karya Benedict Anderson yang fenomenal juga menurut saya.
memang dari tata bahasa yang digunakan oleh Benedict Anderson itu mungkin seorang antropolog banget lah di situ. Kalau kita membaca bukunya Benedict Anderson tanpa bekal sebelumnya, katakanlah bekal sejarah seperti sejarah fenomena-fenomena yang terjadi di tahun 1945 sampai gerakan reformasi, itu juga agak sulit, nah kan? Karena kebanyakan kalau di Imaginate Communities ini Benedict Anderson mengambil fenomena-fenomena seperti agresi militer sampai kepada reformasi juga seperti itu. Nah mungkin yang dibuat Tiga Bendera Mas Pai lebih Menguasai. ya lebih menguasai bola lah kasarannya. Oke. Ya mungkin untuk memulai podcast malam kita simak buku hari ini, saya pribadi mah agak tercengang ketika membaca buku ini. Ben dengan frontal mengatakan bahwasanya apa sih yang menyatukan bintang-bintang di langit? Bintang-bintang yang berpijar, bintang-bintang yang mekar dan rekah itu. Ben menjawabnya dengan sederhana, jujur dengan sederhana. Apa yang merekatkan mereka? Gelapnya malam dan imajinasi. Saya mengutip itu dari buku ini, kalau teman-teman pengen melihat, coba baca. Dan itu seakan-akan mensyiratkan sebuah dengung spirit anti kolonial yang sangat besar. Kenapa gelapnya malam? Kenapa gelapnya malam? Dia melihat bahwa anarkisme sebagai ujung pangkal awal bahwa politik anti kolonial itu bermain. Itu sedangkal pembacaan saya. Nah, untuk lebih lanjutnya monggo si Mas Rifai untuk memberikan semacam eksplorasi pemahaman kepada teman-teman terikat buku ini mungkin. Monggo saya persilahkan. Dari buku ini mungkin ya agak banyak saya membaca tapi belum sampai selesai. Soalnya kemarin saya dikabari ditanyain nama lengkap saya siapa, habis itu pamfletnya udah jadi. Pamfletnya salah lagi. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Selama 2 hari ya nggak cukup buat baca buku setebal ini, dan kemarin saya baca sedikit resensi tentang buku Di Bawah Tiga Bendera. Ya isinya mungkin kawan-kawan bisa membaca sendiri, soalnya takutnya nanti jika saya menjelaskan buku ini terjebak pada posisi fonosentris. Penunggalan wacana kan, Nah, tafsiran tunggal itu juga bahaya. Jika lebih lengkapnya mungkin kawan-kawan bisa membaca sendiri, pinjam di Sabil Library. Nggak ada Wood Library juga di Itu saya beli loh. Oh, kami 30.000. tangannya udah 30 kemudian 5.000 itu kata saya. Terlalu murah kalau 30.000. Jadi gimana Mas? Menurut buku ini menurut mungkin Anda, kalau kawan. Kita lihat perkembangannya di Indonesia ya agak dangkal sih. Soalnya menurut saya untuk hari ini perkembangan anarkisme di masyarakat seperti terbentuk stereotip yang apa sih anarkis itu, ya seperti apapun yang paham umum masyarakat yang dipahami seperti kriminal, vandal dan lain-lain. Kalau saya memiliki terobosan dikit itu apa sih anarkis itu, kita bicara soal, kan di sini pada dasarnya mereka tidak menghendaki adanya negara. Bener. Karena pada dasarnya adanya sebuah negara hanya untuk menindas. Bentuk penindasan baru kan? Bentuk penindasan baru. Kenapa bentuk penindasan baru? Mereka paham bahwa posisi orang-orang yang berada di birokrasi seperti praktik-praktik korupsi dan lain-lain itu sudah menjadi makanan setiap hari. Dan beberapa perkembangan dari anarkis di wilayah Indonesia menurut saya sedikit demi sedikit sudah menyebar. Seperti contohnya di Blitar kemarin ada gerakan ruang bebas uang, terus di Ponorogo, Bandung, dan dengan catatan di Bandung itu basis massa anarkis terbesar menurut saya Di Indonesia. di Indonesia. Di sana mungkin ada public figure yang bernama, kalau akun Twitternya Lord Cobra, beliau itu vokalis dari band Homicide. Homicide. Underground ya? Iya. Salah satu band underground di Indonesia yang cukup terkenal mungkin saya kira juga Mas itu. Jadi di sana mereka itu membuat komunitas-komunitas kecil seperti lapak baca gratis dan menyediakan makanan-makanan bagi mereka yang dalam tanda kutip mohon maaf kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari selama pandemi ini. Oke.
Tapi kalau kita melihat fakta fenomena seperti itu, memang kalau kita kembalikan ke apa yang ada di dalam buku, menurut Mas kawan sendiri gimana? Dalam penarasian Benedict Anderson tercatat di dalam buku tersebut. Agak beda menurut saya. Soalnya Benedict Anderson ini membahas tentang apa ya? Seperti pemberontakan pada abad ke-19 yang di buku ini ada 3 tokoh, yaitu Jose Rizal, terus Isabel Reis, yang satunya saya lupa, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Jadi di sini menjelaskan perjalanan Rizal dari asalnya Filipina, tepatnya di Manila ya. Iya, di Manila. Terus beliau kuliah di Fakultas Kedokteran, terus memiliki paham yang menurut saya agak ekstrim si Rizal ini. Mungkin seperti itu. Khususnya di dalam novel yang dia tulis Iya. ya mungkin. Karena saya juga menangkapnya seperti itu, kawan. Ketika novel ini digempur seakan-akan dikemukakan, Ben itu nggak pengen lepas dari apa yang ada di Filipina itu sendiri. Ketika kita mengatakan 3 bendera yang memang menjadi ujung mercusuar anti kolonial itu sendiri. Apakah mungkin memang Ben ya dia mencoba untuk membuat semacam rekapitulasi sejarah baru? Karena kalau nggak salah kan dia juga mencuatkan sebuah tren baru kan, astronomi politik ini loh yang menurut saya menarik di sini. Karena dia ingin melihat sebuah bentuk pola-pola anti kolonial atau pembentukan dunia ketiga kan menggunakan cara pandang yang tanda kutip kritis gitu Mas. Dia melihat tokoh siapa yang paling berpengaruh dan menulis novel di dalamnya. Kalau Mas Uut gimana penangkapannya Mas tentang novel ini? Kalau tentang buku ini maksudnya. saya membaca sedikit resensi dari buku ini, dan saya bandingkan dengan karya Benedict Anderson yang lain yaitu Imaginate Communities. Di sini Benedict Anderson bisa kita katakan memang sebagai, bisa dikatakan antropolog, sejarawan serta filsuf. Filsuf. Iya, karena sejauh yang saya baca di dalam Imaginate Communities, Benedict Anderson sangat sering, ya bukan sangat sering sih, tapi di beberapa argumentasinya yang dituturkan itu beliau membawa Marx sebagai bentuk teori. Bakunin kalau di Imaginate Community agak kurang disebutkan. Mungkin kalau yang di bawah 3 bendera ini lebih intens ya untuk disebutkan, lebih menonjol. Dan kalau dari 2 buku ini ketika kita komparasikan, ada satu kesamaan, yaitu pembahasan tentang identitas suatu bangsa. Nah, bagaimana menurut Benedict Anderson kita sebagai bangsa itu mempunyai suatu semangat serta memiliki identitas tertentu, namun kita tidak bisa menunjukkan apa makna kebangsaan itu sendiri. Bangsa yang dimaksud itu adalah, kalau di dalam buku itu sering disebut nation. Nasionalisme. Dan itu sebuah bentuk imajinasi ya sebenarnya. Kalau di dalam, ya seperti judul bukunya, Imaginate Communities, komunitas-komunitas terbayang, bukan bayangan. Tapi terbayang. Itu iya, memakai kalimat terbayang, ya kan? Oke. Tapi kalau kembali ke Mas Rifai sendiri, apakah memang benar Mas? Menurut Anda membacaan Anda di dalam buku ini, ternyata sedari awal memang bentuk politik anti kolonial memang lahir dari orang-orang yang tanda kutip sindikalis atau anarkis itu sendiri mungkin. Karena kan kita tahu bahwa gak mungkin mereka langsung frontal mengatasnamakan ideologi tertentu gitu maksudnya untuk melawan kolonial maksudnya. Kalau menurut saya di buku ini gerakan ini diawali dari anti kolonialis ini. Mungkin kurang lebihnya kala itu ada, kita ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia bukan Indonesia, Hindia ya. Hindia Belanda pada saat itu. Di Hindia itu mengalami penjajahan. Habis itu beberapa orang yang mungkin seperti tokoh-tokoh yang kita kenal, mereka memiliki semangat pemberontakan dan mengecam adanya kolonialisme. Saya tertarik membaca buku ini pertamanya dari sampulnya, Mas. Iya, soalnya jelas terpampang logo A itu. Iya, A bulat. A bulat bukan A for Allah loh. Tentunya berbeda kan. Dan jelas 3 bendera yang lain juga terpampang seperti itu kan.
Menarik memang. Tapi ya mohon maaf saya gak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang buku ini soalnya masih belum rampung saya bacanya. Oke. Takutnya nanti kalau saya menjelaskan seperti apa yang ada di kerangka pikir saya itu malah beda cerita dengan apa yang ada di dalam buku. Dituturkan oleh Iya. buku. Karena saya juga sependek yang saya baca dari lembaran-lembaran per tiap buku itu seakan-akan kan memang apa yang ingin dikemukakan oleh Ben ini kan ya dari apa yang ditulis oleh siapa itu? Yose Rizal sama Isabel de la Reyes ya? Dari novel-novelnya. Saya sering menisbatkan kedua nama ini seperti Multatuli dalam Machiavelli gitu. Yang dia menceritakan apa ya? Fenomena sosial yang terjadi di dunia yang terjajah kan seperti itu kalau nggak salah. Di novelnya yang apa nama judulnya Yose Rizal? Nah iya. Nomi Nectore ini kalau nggak salah itu dalam cuplikan Alkitab kalau nggak salah sama Elvilus Bulistro itu kalau nggak salah. Oke, ya memang kita tahu kompleks banget kalau kita membicarakan buku riset ya kan. Apalagi itu buku yang memang diambil dari disertasi, tesis ataupun penggalian riset yang dalam gitu loh, Mas. Kita harus mafhum bahwa kita ya masih belajar, kita juga masih menjejak itu secara perlahan-lahan dan semoga kita bisa dapat memahami buku itu. Tapi kesan apa sebenarnya Mas Pak yang kamu dapat dari buku itu? Kesan maksudnya? Kalau kesan menurut saya menumbuhkan spirit anti pemerintahan. Anti pemerintah. Iya. Karena Anti hierarki. kamu juga melihat bahwa lahirnya anti kolonialisme itu kan sebenarnya juga anti pemerintah Iya. juga kan? Iya kan? Kalau kita melihat. Kalau menurut saya juga gak bisa dibenarkan juga. Menurut saya sendiri juga tidak bisa mendaku sebagai anarkisme. Nah, kita Soalnya saya sendiri juga masih ada di posisi hierarki, Nah, iya kan? terstruktur kan Iya. itu Mas. Masih di dalam bagian struktur. Dan kemarin waktu May Day 2019, kawan-kawan yang ada di Bandung itu banyak yang yang ditangkap karena dituduh sebagai aktor vandal. Yang pada kala itu beberapa orang, mungkin sekitar kurang lebih 700-an orang. Mereka ditangkap dan diadili secara tidak manusiawi. Yang pakai baju hitam itu Iya. kan. Padahal kan belum tentu kalau hitam itu juga dosa, hitam Iya. itu juga. Kalian berdua kan juga pakai baju hitam ya. Wah, secara identifikasi diri. Saya lebih estetik gitu loh. Dan memang pada waktu yang dekat sehabis May Day 2019 sampai ada stereotip yang mengatakan seperti baju hitam itu kriminal. Baju hitam itu anarko sampai Klaim semacam ya, itu ya muncul. beberapa orang sampai mengalami sweeping. Habis itu diinterogasi kenapa kamu pakai hitam dan lain-lain. Dan yang membuat saya kurang respect pada aparat berbaju hijau. Kala itu ada beberapa perempuan yang mengalami pelecehan verbal. Sampai kayak gitu. Iya. Ada banyak tuntutan dari kawan-kawan yang di Bandung. Ya karena memang mungkin apa ya memang fungsi dari aparatnya memang seperti itu ya kan. Faktanya kan lambat laun kita tahu sendiri kan ada beberapa hal yang terus dikekang dari upaya-upaya yang tanda kutip kan sebenarnya memerdekakan kehidupan bangsa Iya. juga kan. Kita buat teman-teman yang bergerak di situ kan juga buat perpustakaan jalanan, ruang tanpa uang, dapur sosial misal dan lain-lain. Padahal faktanya jelas dia berjalan di lingkup kemanusiaan gitu loh. Kan unik juga. Kalau Mas Uud gimana melihat fenomena itu ketika dikorelasikan dengan buku itu? Maksudku untuk kita menjejak teori-teori yang udah dibahas oleh Anderson di fenomena masyarakat Indonesia saat ini maksudku. Karena akhir-akhir ini nama anarkisme atau mungkin politik anti kolonial itu sendiri sudah disalah tafsirkan kan oleh beberapa pihak khususnya media. Kalau dari saya sendiri mencoba untuk melihat fenomena ini melalui sudut pandang kalau saya lebih suka Louis Althusser, salah satu filsuf neo-Marxis. Nah, mungkin hari ini masyarakat melihat pemerintah itu sebagai ideologi state apparatus ya. Ya bagaimana pemerintah itu mulai mencoba untuk mengendalikan laku dan sikap sosial dari masyarakat. Mungkin kalau pandangan saya pribadi kalau memakai kacamatanya Althusser seperti itu. Tapi kan faktanya kalau kita menelisik dari buku itu kan malah semangat semacam itu yang dulu malah melahirkan kemerdekaan, kebebasan ya kan. Apalagi
ini kan masih tanda kutip iklimnya iklim kemerdekaan Mas Gun. Kenapa orang-orang yang kritis yang berani mereka melawan arus sih malah dialienasi atau mungkin terstereotipkan seperti yang dikatakan oleh kawan Rifai tadi? Kalau itu kalau kita membicarakan hal seperti itu ya menurut saya sangat luas sekali nanti kalau kita mengambil tema seperti itu. Karena kita nggak bisa menafikan bahwa dari pola dan sirkulasi perpolitikan yang ada di Indonesia itu kan banyak sekali hal-hal yang irasional mungkin. Mistis ya kan? gitu kan? Sangat irasional. Seperti bagaimana penerapan hukum dan juga keadilan kalau kita bisa berbicara. Nah, bentuk anarkisme itu menurut saya salah satu dari ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Bagaimana pemerintah sebagai yang yang diberikan tanggung jawab oleh masyarakat untuk mengayomi mereka dan memberikan perlindungan serta hak-hak kepada masyarakat itu malah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mungkin anarkisme salah satu bentuk ekspresi itu hari ini. Terlepas dari bagaimana dulu salah satu tokoh besar dunia, tokoh anarkisme Michael Bakunin itu mengeluarkan teori anarkisme di dalam bukunya Good and State. Good and State salah satunya. Oke, kembali untuk teman-teman yang ikut duduk melingkar diskusi di Pusat Kajian Filsafat dan Teologi di malam hari ini, dan untuk teman-teman YouTube yang masih konsisten untuk menyimak channel kita di channel Buletin Aufklärung TV ya, Aufklärung TV. Memang kompleks banget kalau kita ngomongin spirit-spirit yang terjadi, karena tidak mungkin lepas kita ketika menelisik Indonesia lahirnya proto-nasionalisme itu dari jejak pemikiran harusnya kan. Karena kita melihat bahwa Soekarno dulu figur-figur founding father kita kan hampir keseluruhan kalau ditelisik lebih dalam mereka juga anarkis itu. Mereka membangkang dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dibuat pada saat itu gitu maksudku. Saya menangkap Ben seperti itu, kawan Rifai, kawan Uud. Seakan-akan Ben mengemukakan teori ini untuk melihat bahwasanya ya kalau kita terus menjadi seseorang yang pasif mengikuti arus, kita menjadi orang bebek. Yang bebek, kita akan digiring. Benar, kita akan terus mengikuti apa yang sudah dibentuk oleh entah sistem tertentu, struktur tertentu atau birokrasi tertentu. Itu yang mungkin berbahaya juga. Tapi pesan mungkin ada kawan Rifai, kawan Uud memberikan semacam kayak gambaran sebenarnya arah penyadaran seperti apa atau perjuangan seperti apa yang dapat kita kontekstualisasikan di era kita sekarang ini ketika kita meminjam istilah-istilah yang digambarkan atau semangat yang sudah ditanamkan oleh Ben Anderson dalam buku ini kepada generasi kita. Kalau menurut saya semua itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Salah satu contohnya ya mendirikan kelas-kelas sosial, sekolah gratis, dan ada salah satu sekolah di Jogja itu di Pati kalau tidak salah. Kalau saya menyebutnya sekolah pembebasan. Di sana tidak ada kurikulum tertentu, yang pelajarannya itu hanya untuk pelajaran ekologi paling banyak menurut saya. Tentang lingkungan ya. Mereka diberi bimbingan seperti cara menanam sayur, terus merawat lingkungan dan lain-lain. Karena menurut saya semakin kesini pelanggaran-pelanggaran HAM yang berada di ruang lingkup agraria khususnya seperti di Lakardowo, Semen di Pati dan lain-lain, Tumpang Pitu, itu sudah tidak bisa dikatakan pelanggaran Indonesia ini aman-aman saja. Berarti ke wilayah edukasi ya kawan Rifai? Iya benar. Dan ketika kita memulai sesuatu memang agak sulit ya, tapi kalau nggak pernah memulai, kapan kita pernah sampai? Ya. Jelas, benar kalau itu memang. Karena sejauh ini memang kita bentuk dengan pola pendidikan yang tanda kutip ya terlalu memberhalakan sesuatu yang kita sebut negara itu sendiri juga. Dan pendidikan sendiri menurut saya untuk hari ini hanya menciptakan manusia-manusia sebagai mesin. Bener, robot. Orang-orang yang tunduk dengan kerja, tunduk dengan apapun yang seakan-akan ternominalkan gitu kan. Iya. Kalau mungkin ada alternatif lain mungkin Mas kawan Rifai. Selain itu mungkin. Alternatif lain ya menurut saya, kalau saya ajak vandal mungkin saya udah ditangkap mungkin. Sudah diamankan oleh aparat ya di sana. Dibui. Mungkin menulis ya, salah satunya. Menulis dan membuat konten-konten YouTube, video ataupun biografi pendek, seruan-seruan seperti itu mungkin bisa ya. Iya, kalau menurut saya menulis itu membebaskan apa yang ada di kepala kita. Meskipun
beberapa orang dengan tulisannya mereka ada di Bui sekarang. Seperti kala itu Pramuda Anantatur yang ketika sudah bebas dari penjara, beliau bernostalgia ketika ada di penjara dengan cara membakar buku. Yang ada liriknya itu ada pada lagu Contra Muerta karya Homicide, khususnya Lord Cobra itu tadi, yang bunyinya seperti bakar birama seperti Pramuda bakar sampah. Itu lama saya menafsirkannya. Aduh, Ternyata oh boy gitu. Iya sih sebenarnya kayak gitu memang. Kalau kita amati kan memang juga kayak dengung-dengung tanda kutip ya kita sebut sindikalis atau anarkis sendiri kan sekarang ramai juga di media sosial. Saya suka tren yang dibuat oleh Mas U tadi. Dia sebagai sebuah ekspresi otomatis dia terikat juga oleh budaya. Kan seperti itu. Budaya pop, budaya digital itu maksud. Kan gimana menurut Anda itu? Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, pada intinya nanti akhirnya bagaimana pemerintah sanggup menunjukkan elektabilitas mereka agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang kontroversial seperti salah satu contoh yang mungkin dekat-dekat ini ya yang bisa kita lihat kasusnya Novel Baswedan lah katakanlah. Itu kan sudah termasuk pelanggaran kelas A lah ya. Iya. Terjadinya penyiraman kekerasan seperti itu dan pengusutan kasus yang lama. Iya. Di balik kontroversi-kontroversi yang ada di belakangnya kan kasus seperti itu. Tapi di sini kalau kita mengkorelasikan dengan karya-karya Benedict Anderson, kita harus harus anarkis dalam berpikir. Kita itu salah satu tafsiran saya pribadi ya. Terserah nanti itu di sana mau ditafsirkan seperti apa, tapi kalau saya pribadi hari ini anarkis yang bentuknya represi fisik itu harusnya tidak digunakan lagi lah hari ini. Kecuali di saat-saat tertentu untuk mempertahankan diri atau seperti apa. Kayak mencoret, memukul aparat dan lain-lain menurut saya itu nggak terlalu dibutuhkan lah ya. Kecuali memang aparatnya sendiri yang memulai hal itu. Ya kan? Berarti kontekstualisasi itu penting ya untuk penerapan penting sekali disadarkan oleh khususnya Benedict Anderson atau tokoh-tokoh lainnya memang meriset kan dalam arti bagaimana cara lahirnya bangsa ini gitu khususnya dalam bentuk pola generasi ketiga yang sudah diciptakan oleh kolonial. Satu lagi kritik untuk orang Indonesia Apa? yang ada di bukunya Benedict Anderson yang di dalam Imaginate Communities itu kalau nggak salah ini kata pengantarnya dari salah satu murid beliau insya Allah. Daniel Dakide yang menulis menyongsong kekuasaan kalau nggak salah itu. Menulis disertasi yang agak tebal itu. Beliau itu berkata bahwa Indonesia itu hanya cover untuk Jawanisasi. Jawanisasi? Nah, itu ketika ada kayak korelasi Zong Java, Zong Sumatera itu, Sumpah Pemuda? Itu bukan? Mungkin spirit ZG hari itu. Tapi hari ini yang ditulis Daniel Dakide di salah satu kata pengantar juga atau mungkin mini reviewnya beliau ya yang ditaruh di halaman-halaman depan itu hari ini Indonesia itu monokultural. Nah iya. Jadi seakan-akan ada kayak satu rasa sentris gitu. Nah, satu rasa sentris. Mungkin kita bisa kalau boleh jujur kita bisa melihat Jawa sebagai sentral segala aktivitas. Nah, pada akhirnya masyarakat Jawa ini merasa lebih superior, lebih unggul. Contohlah kejadian-kejadian rasisme terhadap masyarakat Sumatera, Papua yang paling terlihat kan. Pada ras-ras kulit hitam. Ya padahal orang Jawa yo ireng rek. Nah, aku yo rada ireng kan ngono sih. Tapi kan samaan kutukan Mas. Ya kan seperti itu. Oke. Bagaimana penyadaran rasa nasionalisme itu tidak hanya tumbuh dari salah satu ras tertentu karena kalau memang seperti apa yang dikatakan Soekarno dulu bahwa rasa nasionalisme kita itu harus luas, rasa nasionalisme kita itu harus adil, rasa nasionalisme kita itu harus berdasarkan tata sejarah dunia. Itu hari ini kita bisa lebih toleran.